berikut. Ibadah akhlak dan muamalah itu merupakan rangkaian mata kuliah dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. AIK 1 namanya kemanusiaan dan keimanan, AIK 2 namanya ibadah akhlak dan muamalah, AIK 3 itu nanti namanya adalah Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan, dan AIK 4 itu namanya adalah Islam dan Iptek. Nah, keempat-empatnya itu nanti mahasiswa akan mengikuti, akan menjalani mata kuliah tersebut. Nah, karakteristik dari mata kuliah AIK itu yang pertama adalah 14 kali pertemuan. Itu ya, ini pertemuan yang pertama. Yang kedua, nanti biasanya kalau berkaitan dengan penilaian itu ada nilai yang akan kita tuliskan ke mahasiswa yang nanti akan menjadi bobot yang termasuk bobot yang besar. Yang pertama itu adalah tugas, yang kedua adalah UTS, ada 4 sih, yang ketiga adalah UAS, yang keempat adalah project. Nah, project itu biasanya nilainya yang paling besar ya kalau berkaitan dengan project itu. Nah, seperti halnya kemarin mahasiswa kemanusiaan dan keimanan nanti akan menghadapi proyek yang termasuk besar. Nah, nanti juga ada kita proyeknya. Apa proyeknya? Nah, nanti saya akan sampaikan. Tuh, saya akan buka RPS ya. RPS-nya sudah saya sampaikan ke mahasiswa, sudah saya kirim ke Aziz. Sudah ya, Mas Aziz? Ya, Pak. RPS-nya? Ya, Sudah. sudah. Disampaikan ke teman-temannya. Saya juga sudah ngasih modul. Modulnya juga sudah saya kasih ke Mas Aziz. Nanti bisa dikirim ke teman-temannya. Yang pertama adalah RPS ibadah akhlak dan muamalah. Untuk penyusun RPS ini adalah Pak Royan Sani. Ya, saya ada di sini. Nama saya ini ya, Iwan Setiawan, bisa dipanggil Pak Iwan. Nah, kalau saya manggil Mas Aziz, nah itu nama pendeknya saya juga. Nama pendek saya, nama panggilan saya Pak Iwan saja. Nah, semoga besok kita bisa ketemu setelah pandemi nih, pandemi menjadi endemi sehingga kita bisa ketemu di perkuliahan offline. Saya asli Jogja ya, asli Jogja. Rumah saya di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Masih di Kota Jogja. Kalau Unisa itu di Kabupaten Sleman. Nah, saya di Kota Jogja. Kalau saya ke kampus itu perjalanan kurang lebih adalah 30 menit. Nah, kalau saya naik sepeda perjalanan 50 menit. Nah, saya juga pernah ke kampus itu naik sepeda goes. Nah, tapi seringnya naik kendaraan, naik motor saya. Naik motor, kadang naik mobil, tapi lebih banyaknya naik motor. Karena saya suka kalau pulang kampus itu mampir-mampir kemana gitu. Mampir beli buku, ke shopping, mampir ke tempat teman, dan sebagainya. Sehingga saya naik motor aja. Sekarang saya baru menempuh S3 ya, studi terakhir, studi S3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin di sini ada mahasiswa yang anak Jogja, anak kota, mungkin kenal daerah Umbul Harjo dan sebagainya. Mungkin kalau main boleh. Nah, boleh. Saya punya perpustakaan yang cukup lengkap lah. Hobi saya itu membaca. Wah, kayak orang jadul aja ya hobinya membaca. Yang lain pada hobinya itu investasi mana gitu, saham. Nah, saya investasinya itu juga saham, tapi bentuknya buku. Nah, saya punya buku jumlahnya banyak. Saya jadikan investasi saya. Ada buku yang harganya 10 juta, ada buku yang harganya 8 juta. Wah, itu investasi saya. Besok kalau dijual mungkin bisa jadi puluhan juta ke tahun-tahun yang akan datang. 2 SKS ya untuk kita ya, 2 SKS. Selanjutnya untuk 14 kali pertemuan itu dengan saya semua. Dari 14 kali pertemuan itu nanti ada ini ya untuk yang nilainya ya, yang nilai ini ada
Ada 4 ya. Yang pertama project nilainya terbanyak, yang jadi poin nilai itu. Yang kedua ada tugas. Yang ketiga ada UAS, ada UTS. Kalau project itu nanti bentuknya mahasiswa, kalau yang ibadah ini nanti bentuknya lebih ke video. Selanjutnya nanti akhir itu ada ujian. Ujian OSCE namanya, ujian keterampilan ibadah. Nah, nanti ada khusus tersendiri bagi non-muslim, sehingga saya minta untuk bagi Yulce, bagi Charlie, untuk mendengarkan dengan seksama. Karena nanti banyak mata kuliah agama ini nanti yang saya konversikan dengan tugas-tugas kalian. Nggak ada kewajiban nanti mahasiswa buat yang non-muslim untuk mengikuti beberapa pertemuan ini, karena khusus berkaitan dengan keislaman. Nah, kalau udah keislaman nanti saya konversikan dengan tugas-tugas yang kalian buat ya. Saya nggak mungkin minta Yulce, ayo Yulce kamu praktek sholat, enggak, itu nanti menyalahi hak asasi mahasiswa. Ini ya, proyek, tugas, UAS, dan UTS. Kalau yang UAS nanti ada soal ujiannya, kalau yang UTS enggak, UTS itu hanya revisi aja, revisi dari tugas biasanya. Oke, dari 14 kali pertemuan itu, nanti kita akan melalui pertemuan yang pertama pengantar ya, hari ini kita pengantar. Yang kedua, nanti bicara berkaitan dengan tema teori ya, akhlak Islami. Yang ketiga adalah akhlak manusia, yang keempat adalah busana dalam syariat Islam. Nah, kalau yang ini pertemuan 1, 2, 3, 4 nanti Yulza dan Charlie ikut. Nah, tapi kalau nanti sudah toharoh, pertemuan 5, sholat, pertemuan 6, rukti jenazah, pertemuan 7, selanjutnya 8, rukti jenazah itu nanti untuk Charlie dan Yulza tidak perlu ikut. Tadinya pertemuan 5, 6, 7, dan 8 itu tidak perlu ikut. Nah, nanti kita ganti dengan tugas yang lain. Nah, tapi kalau untuk yang pertemuan 9 sampai 14 ikut nanti, karena ini nggak berkaitan dengan ibadah ya, teori aja, teori walaupun tema-tema keislaman, tapi ikut aja seperti zakat, haji, muamalah kontemporer, khitbah dan nikah nanti Yulja sama Charlie ikut. Tapi kalau sudah pertemuan 5, 6, 7, dan 8 tidak perlu ikut nanti untuk yang non muslim. Nanti saya kasih tugas yang lain. Selanjutnya dari 14 kali pertemuan ini nanti tidak semuanya itu nanti ketemu via Zoom seperti ini ya, enggak mesti juga. Contoh nanti biasanya saya ada rekaman ya, saya sudah merekam. Selanjutnya nanti mahasiswa hanya saya kasih link YouTube, nanti mahasiswa ngikuti kuliah via YouTube yang sudah saya rekam. Sehingga waktunya fleksibel aja. Jadi kalau contoh ya nanti Aziz biasanya sebelum hari H bertanya ke saya ya Pak, mengingatkan besok ada kuliah ibadah akhlak dan muamalah, pertemuan ke-7 kira-kira kita contoh gitu. Selanjutnya nanti ini pertemuannya bentuknya apa Pak? Nanti saya biasanya, oh ini Mas, besok pertemuan ke-7 saya infokan ada link YouTube, silahkan mahasiswa pelajari. Nanti juga ada tugasnya Pak. Ada tugasnya, ada juga tidak. Jadi nggak semuanya ada tugas. Nah, itu ya kira-kira nggak semuanya nanti ketemu via Zoom seperti ini. Paling dari 14 kali pertemuan itu ketemu via Zoom seperti ini ya paling sekitar 5 sampai 6 pertemuan. Yang lain-lain nanti lebih banyak nanti mahasiswa ada modulnya, ada link YouTube-nya, nanti tinggal mahasiswa tinggal ngeklik dan sebagainya gitu. Sehingga lebih fleksibel mahasiswa. Tapi biasanya kalau ada tugas, biasanya tugasnya saya minta diselesaikan hari ini. Contoh hari ini kan hari Selasa ya, tugasnya biasanya nanti deadline-nya jam 12 malam. Ini pertemuan kedua, silahkan linknya sudah ada di YouTube, tugasnya deadline-nya hari Selasa jam 12 malam. Sehingga nanti mahasiswa ngerjakannya terakhir jam 12 malam. Untuk kuliahnya bisa juga
mungkin bisa dibuka link YouTube-nya hari jam sekarang atau nanti siang dan sebagainya, fleksibel aja Mas. Tapi kalau ketemu Zoom dengan saya, contoh, Pak besok kuliahnya apa Pak? Oh besok ya Zoom dengan saya ya, teori ya kayak seperti biasa dari Selasa jam 8 ini. Kira-kira itu untuk kuliahnya. Langsung aja ya untuk yang modulnya ini untuk yang modul ibadah halal dan muamalah ya, ini yang wajib sudah saya berikan ke Aziz, ke Mas Aziz. Nanti tinggal mahasiswa untuk baca-baca itu modulnya. Itu hanya ini aja, yang lain-lain tambahan kalau mahasiswa ingin beli bukunya karena nggak ada PDF-nya ya. Silakan mahasiswa beli di Shopee, ada di toko buku Suara Muhammadiyah itu ada. Syakir Jamaluddin Kuliah Ibadah sama Yunahar Elias Kuliah Akhlak. Itu ada 2 buku ini, bisa silakan mahasiswa cari di toko Suara Muhammadiyah atau di Shopee. Sudah pernah ya ke shopping center ya? Wah, itu pusat buku Jogja ada di situ. Wah, silakan mahasiswa beli. Kalau saya sering, saya nanti pengen ke shopping ini, udah lama saya nggak ke shopping. Saya ini kemarin ke Jambi ya 2 minggu yang lalu, positif COVID ya. Akhirnya pulang COVID, tapi ringan, gejala ringan. Lalu seminggu di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nah, hanya istirahat aja sama batuk-batuk yang agak mengganggu. Semoga mahasiswa sehat-sehat aja ya. Kalaupun mahasiswa ada yang positif COVID ya, saya mendoakan nggak ada yang berat lah, yang ringan-ringan aja. Kalau saya COVID-nya yang agak nggak enak itu pernafasannya agak terganggu, agak ada apa ya, mungkin lendir-lendir itu jadi nggak nyaman. Ya yang namanya sakit itu nggak ada yang enak ya. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan RPS ya. Pada hari ini ya contoh ya, ini ya pertemuan yang pertama saya menguraikan ibadah akhlak dan muamalah ada di sini. Mungkin besok aja lah, besok kita masih ketemu ya, masih ketemu. Kalau nggak saya siapkan link YouTube nanti seperti ini dulu. Nanti untuk yang pertama nanti mahasiswa belum ada tugas. Yang penting di aja berkaitan dengan pertemuan yang pertama benar-benar diresapi, memahami berkaitan dengan sistem mata kuliahnya. Contoh diingat 14 kali pertemuan, untuk yang nilai-nilai itu berupa yang pertama tugas, ada project, ada UTS, ada UAS, itu diingat-ingat betul karena itu nanti simpul-simpul nilai itu ada di situ. Kemarin itu di mata kuliahnya ibadah kemanusiaan dan keimanan, dosennya Bu Islam, karena saya yang buat nilai ya. Nilai akhir itu ada di saya, Bu Islam menyampaikan, Pak ini kelas A ada yang nggak ngerjakan proyek. Nah, saya nggak perlu menyebutkan nama ya. Oh ternyata ada yang selip atau apa gitu. Oh iya ternyata ini videonya salah ngirim dan sebagainya. Maka benar-benar dicermati ya mahasiswa berkaitan dengan untuk yang proyek nanti juga, untuk proyek ini nanti individu karena lebih sifatnya ibadah. Pertemuan kedua berkaitan dengan akhlak juga. Pertemuan ketiga nanti juga berkaitan dengan akhlak. Pertemuan keempat berkaitan dengan busana ya. Fikih busana intinya itu. Selanjutnya pertemuan kelima itu nanti toharoh. Nanti tugasnya dari pertemuan 5, 6, 7, 8 itu, nanti tugasnya mahasiswa itu ngirim video ya, ngirim video toharoh. Nanti saya kirim ada 1 buku ya, baru saya edit, nanti saya kasih ke mahasiswa. Jadinya untuk yang pertemuan 5, 6, 7, 8 ini contoh toharoh ya. Toharoh nanti terdiri dari wudhu, tayamum, dan mandi besar. Itu nanti mahasiswa praktekkan, di YouTube-kan, setelah itu nanti linknya dikirim ke e-learning. Saya baru menyiapkan ya untuk e-learningnya. Berkaitan juga dengan sholat nanti mahasiswa mempraktekkan, walaupun nanti ada teorinya ya, dipraktekkan, divideokan, di YouTube-kan, link YouTube-nya dikirim ke Lensa Unisa. Begitu juga dengan rukti jenazah, nanti ada teorinya, nanti rukti jenazah sendiri-sendiri,
Habis itu nanti divideokan, selanjutnya di YouTube-kan, link YouTube-nya nanti dikirim di Lensa Onsa. Tuh. Selanjutnya untuk pertemuan 9, zakat, infak, dan sedekah, nanti teori dan praktek. Selanjutnya berkaitan dengan haji, nanti juga teori dan praktek. Pertemuan ke-11 berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu biasanya lebih ke dagang ya, bagaimana Islam bicara berkaitan dengan perdagangan. 12 juga bagaimana Islam bicara berkaitan dengan perdagangan modern, bagaimana Islam bicara tentang kripto, Islam bicara berkaitan dengan bank, bunga, Islam bicara ya hal-hal yang kontekstual. Bagaimana Islam mungkin juga bicara berkaitan dengan saham. Wah, itu anak muda kan baru senang-senang itu kan. Biasa yang jadi crazy rich. Apa itu? Crazy rich ya. Wah. Banyak kan yang bermimpi jadi apa itu? Indra Kents. Jadi siapa itu satu lagi itu yang masuk radar Polri itu? Doni Salmanan. Doni Salmanan. Nanti kita bicara dari sisi fikihnya, fikih Islamnya tentunya. Pertemuan ke-13 kita bicara berkaitan dengan khitbah dan nikah. Wah, ini karena fikih keluarga dari sini, bagaimana Islam bicara berkaitan dengan khitbah itu lamaran, nikah itu ya nikah lah. Bagaimana rukun nikah, syarat syahnya nikah. Wah, nikah beda agama itu gimana? Wah, nanti kita mungkin boleh bahas di sini. Kan sekarang kemarin kan baru ada video itu, bukan video lah, ada nikah beda agama. Yang putri non muslim, yang putra itu non muslim. Itu bagaimana itu? Negara menyikapi berkaitan dengan nikah beda agama. Nah, sedangkan kita tahu kalau yang namanya nikah yang sah itu dicatatkan di GAWA itu hanya yang seagama aja, yang Islam aja. Kalau yang non muslim juga ada, nanti dicatatkan di gereja, dicatatkan di kantor sipil dan sebagainya. Tapi kalau beda agama itu bagaimana itu menyikapi? Begitu juga nanti juga 4 berkaitan dengan khitbah dan nikah juga ya. Ada di sini bagaimana bicara tentang nikah kawin kontrak, nikah siri dan sebagainya, nanti kita akan lanjut ya. Untuk tugas nanti lebih banyak mahasiswa untuk video ya, untuk video nanti lebih banyak videonya di sini. Nanti ada lebih banyak videonya juga ada sih. Nanti beberapa makalah. Tapi nanti saya bagi di perjalanan aja untuk makalahnya. Selanjutnya di akhir ya, pertemuan akhir antara pertemuan 13 dan 14 nanti ada ujian OSCE ya. Apa sih itu ujian OSCE? Ujian OSCE itu adalah ujian keterampilan keislaman. Tuh, ujian keterampilan keislaman itu yang diikuti hanya oleh mahasiswa muslim aja. Kalau yang non muslim tidak ada kewajiban itu. Nanti ada ujiannya, nanti kami siapkan ya. Jadinya ujian OSCE itu bagian dari proyek yang nilainya 50 itu. Nanti ada ujiannya, nanti mahasiswa ujiannya online. Wah, nanti online. Nanti seperti ini biasanya video call kalau tadi seperti sholat, toharoh, rukti itu mahasiswa ngirimkan divideokan, selanjutnya mahasiswa kirimkan via YouTube. Kalau yang ujian OSCE itu langsung. Nah, nanti ujiannya 2 kali. Jadi kalau yang langsung itu jadi nanti saya sebagai penguji video call ke mahasiswa, nanti saya minta tolong kamu mempraktekkan toharoh, tolong kamu mempraktekkan sholat, tolong kamu mempraktekkan rukti jenazah, tolong kamu mempraktekkan doa-doa harian. Nah, nanti langsung ke saya. Nah, kalau yang YouTube, kalau yang pertemuan 4-8 itu lebih ke mahasiswa video aja, dikirim ke YouTube. Nah, kalau yang ujian OSCE-nya langsung. Nah, sehingga nanti ujiannya memang 2 kali. Mengulang-ulang aja, mengulang-ulang agar mahasiswa itu selalu ingat, selalu teringat berkaitan dengan
tugas-tugasnya, apalagi berkaitan dengan ibadah-ibadah. Itu ya, berkaitan dengan untuk yang non-muslim, khusus pertemuan 4-8 nanti diganti tugas. Silahkan mahasiswa nanti dikonversikan aja. Contoh ya, contoh ya, ini berkaitan dengan toharoh. Silahkan nanti dikonversikan dengan ibadah mahasiswa apa yang nanti yang berhubungan dengan toharoh. Berkaitan dengan sholat, dikonversikan ibadah mahasiswa sesuai dengan ibadah sholat. Apa yang mungkin hampir sama dengan ibadah mahasiswa divideokan, selanjutnya nanti dikirim ke link YouTube. Tapi mahasiswa tidak perlu ikut pertemuan 5-8, yang non-muslim tidak perlu ikut. Nanti saya presensikan aja, dianggap hadir. Nanti dikonversikan berkaitan dengan rukni jenazah, apa yang mungkin mendekati ibadah berkaitan dengan rukni jenazah, mungkin berkaitan dengan ibadah apa ya kalau yang non muslim ya, mungkin pada waktu takziah atau bahasanya apa ya, saya nggak ngerti kalau yang non muslim. Pada waktu datang ke rumah duka, apa yang dilakukan dan sebagainya nanti divideokan, selanjutnya nanti dikirim ke link Lensa Unisa. Itu aja ya, berkaitan dengan ibadah, akhlak dan muamalah. Masih ada waktu, silakan yang ingin bertanya. Silahkan.